Halo Sobat Tala, sebelumnya kita sudah bahas tentang demensia. Nah, kali ini kita juga akan bahas yang berhubungan dengan bidang neurologi, yaitu stroke. Yuk, disimak ya pembahasannya. Sebagai pendahuluan, kita bahas definisi dari stroke. Menurut American Heart Association atau The American Stroke Association atau yang disingkat dengan AHA atau ASA, stroke merupakan episode akut disfungsi neurologis vokal yang berlangsung selama lebih dari 24 jam. Jenis stroke sendiri dibedakan atas mekanisme penyebabnya, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik merupakan stroke akibat adanya oklusi arteri yang membatasi vaskularisasi di area otak. Sebelum stroke iskemik terjadi, transient ischemic attack atau disingkat dengan TIA dapat muncul. TIA ini merupakan episode sementara disfungsi neurologis vokal pada otak, sumsum tulang belakang atau retina tanpa disertai infark akut atau cedera jaringan. Sedangkan stroke hemoragik merupakan stroke akibat pecahnya pembuluh darah yang dapat memenuhi rongga intrakranial dan menghasilkan defisit neurologis. Nah, selanjutnya, apa saja etiologi dari stroke? Etiologi stroke juga bergantung pada jenisnya. Yang pertama, stroke iskemik. Stroke iskemik ini memiliki 3 penyebab utama. Yang pertama, stroke akibat gangguan pembuluh darah besar, mencakup kondisi arteriosklerosis, diseksi arteri, dan emboli arteri ke arteri. Yang kedua, stroke lakunar atau akibat gangguan pembuluh darah kecil mencakup kondisi lipohyalinosis atau arteriosklerosis. Yang ketiga, stroke akibat kardioemboli, yaitu mencakup berbagai kondisi yang berkaitan dengan jantung seperti aritmia, masalah katup jantung, dan kardiomiopati. Stroke yang kedua, yaitu stroke hemoragik, disebabkan oleh pecahnya aneurisma atau pembuluh darah di otak dan menghasilkan perdarahan bergantung pada lokasinya, seperti intracerebral hemorrhage atau ICH dan subarachnoid hemorrhage atau SAH. Patofisiologi dari masing-masing jenis stroke tersebut akan mengikuti etiologi dari stroke-nya masing-masing. Yang pertama, stroke iskemik. Mula-mula akan terjadi oklusi arteri di area otak melalui 2 mekanisme utama, yaitu trombus dan juga tromboemboli. Trombus akan terbentuk secara lokal dan progresif akibat proses aterosklerosis, sehingga oklusi total terjadi dan timbul stroke yang progresif. Sedangkan tromboemboli terbentuk di luar dari tempat oklusi berupa trombus dan akan terlepas menjadi emboli, hingga pada akhirnya secara tiba-tiba akan tersangkut di arteri yang lebih kecil di otak dan menghasilkan stroke iskemik. Kemudian dalam beberapa menit akan timbul infark dengan jaringan penumbra di sekitarnya. Selanjutnya, daerah otak yang kurang vaskularisasi akan mengalami ketidakseimbangan ATP sehingga penyimpanan energi akan berkurang. Kondisi ini sekaligus menyebabkan ion imbalance dan juga gangguan elektrisasi otak. Selanjutnya, mikroglia aktif dengan puncak aktivasi pada 48 hingga 72 jam setelah timbul stroke. Mikroglia ini akan meningkatkan sitokin proinflamasi seperti reaktif oksigen spesies, nitroxide, interleukin 1 beta, dan juga tumor nekrosis faktor alfa. Selain itu, ternyata mikroglia juga mengeluarkan sitokin antiinflamasi dan juga faktor neurotropik. Kaskade iskemik ini akan menyebabkan apoptosis neuron dan struktur penunjang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang patofisiologi dari stroke hemoragik. Yang pertama, akan terjadi pecahnya arteri kecil ataupun aneurisma cerebral. Perdarahan yang terjadi akan menimbulkan efek massa hematoma yang meluas. Efek massa hematoma ini akan menyebabkan penekanan pada struktur jaringan otak lokal dan membahayakan vaskularisasi ke area sekitarnya, terutama di area yang lebih distal. Selain itu, perdarahan yang meluas akan menimbulkan peningkatan tekanan intrakranial, sehingga seiring waktu, mekanisme cedera otak sekunder dapat terjadi. Selama proses ini juga berlangsung fase pelepasan sitokin proinflamasi maupun antiinflamasi, seperti yang tadi kita bicarakan, sehingga dapat mengakibatkan apoptosis neuron.
Lalu, karena etiologi dan proses terjadinya stroke iskemik dan hemoragik itu berbeda, tentu untuk diagnosisnya menggunakan pendekatan yang berbeda. Pada stroke iskemik, yang pertama kali dapat kita lakukan adalah menggali terlebih dahulu secara lebih dalam tanda-tanda pada pasien. Yang pertama, seperti riwayat kesehatan sebelumnya, onset stroke, faktor risiko stroke, dan riwayat obat-obatannya. Yang kedua, kita dapat melakukan pengecekan tanda-tanda vital dan juga evaluasi berdasarkan skor dari NIHSS atau kepanjangannya National Institute of Health Stroke Scale. Setelah itu, kita juga perlu melakukan pencitraan berupa CT scan atau MRI sebelum kita melakukan pemberian terapi khusus. Nah, selanjutnya, jika pada kasus dengan onset gejala kurang dari 6 jam dan tampak infark inti kecil pada CT scan atau MRI, kita akan merekomendasikan pemeriksaan CT angiografi dan juga MR angiografi untuk mengevaluasi keberadaan oklusi pembuluh darah besar dan menentukan kelayakan prosedur trombektomi mekanis. Sementara itu, jika waktu onset gejala pada kasusnya ini berkisar antara 6 hingga 24 jam, serta terdapat oklusi pada pembuluh darah besar di sirkulasi anterior, kita akan menganjurkan untuk melakukan DW-MRI dengan atau tanpa pencitraan perfusi MRI atau CT. Pada kasus stroke hemoragik, hal pertama yang dapat kita lakukan adalah mengenali tanda-tandanya, seperti yang pertama, adanya gejala peningkatan tekanan intrakranial berupa mual, muntah, dan sakit kepala. Yang kedua, adanya kejang akut dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam pertama. Selain itu, dari pemeriksaan fisik, yang dapat kita lakukan adalah untuk melakukan pemeriksaan neurologis menggunakan skala Han-Hess. Yang ketiga, kita bisa melakukan pencitraan, biasanya menggunakan CT scan, namun secara lebih spesifik berdasarkan jenis perdarahannya, pada beberapa jam pertama, intracerebral hemorrhage lebih bagus menggunakan CT angiografi, sedangkan SAH atau subarachnoid hemorrhage menggunakan non-kontra CT scan. Tapi, bagaimana jika tidak ada pemeriksaan pencitraan untuk menunjang diagnosis dari stroke iskemik dan hemoragik? Jangan panik. Kita bisa gunakan beberapa tools yaitu Sirirat Score, Nuarta Score, ataupun Gajah Mada Score. Oke, kita bahas dulu tentang Sirirat Score. Jadi, Sirirat Score merupakan skala klinis dasar yang menilai faktor-faktor seperti muntah, kehilangan kesadaran, tekanan darah sistolik, arah kelemahan, dan riwayat penyakit arteri. Jika penilaian klinis didapatkan skor positif, maka tanda-tanda tersebut menunjukkan stroke hemoragik. Sedangkan penilaian klinis dengan skor negatif cenderung menunjukkan stroke iskemik. Oke, yang kedua Nuarta Score. Jadi Nuarta Score ini merupakan adaptasi dari Sirirat Score untuk meningkatkan akurasi di populasi penduduk Indonesia. Adapun faktor-faktor yang dinilai seperti kesadaran saat serangan, permulaan serangan, aktivitas terjadi nyeri kepala, sampai terjadi nyeri kepala, kualitas nyeri kepala, sampai terjadi refleks Babinski positif, muntah, dan tekanan darah. Lalu setelah itu dihitung skor totalnya dengan skor total rumus N per jumlah kriteria dikali jumlah skor. Jika skor di antara 0 sampai 6 berarti non-hemoragik, skor 7 sampai 11 berarti kemungkinan non-hemoragik, skor 12 sampai 15 berarti kemungkinan hemoragik, dan skor 16 sampai 24 berarti hemoragik. Untuk skor 7 sampai 15 memerlukan CT scan untuk mendiagnosa lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita akan bahas Gajah Mada Score. Gajah Mada Score ini merupakan adaptasi juga dari Sirirat Score dengan beberapa modifikasi faktor-faktor yang dinilai, seperti penurunan kesadaran, nyeri kepala, dan refleks Babinski yang positif. Oke, yang terakhir nih, pengobatan. Pendekatan pengobatan stroke juga berbeda mengikuti jenisnya. Yang pertama kita bahas stroke iskemik. Pada stroke iskemik, ada beberapa komponen yang harus di-maintenance atau dipertahankan kestabilannya. Yang pertama, saturasi oksigen harus lebih dari 94%. Yang kedua, systolic blood pressure kurang dari 185
mm hidrajirum dan diastolic blood pressure harus kurang dari 110 mm hidrajirum sebelum memulai terapi fibrinolitik intravena. Setelah perawatan, tekanan darah harus dipertahankan kurang dari 180/105 mm hidrajirum setidaknya selama 24 jam atau sehari. Selanjutnya, pasien juga diberikan IV ateplase dengan dosis 0,9 mg per kilogram sebanyak 10% di awal, lalu diberikan bolus selama 1 menit pada pasien dengan stroke iskemik akut pada 3-4,5 jam sejak timbulnya gejala. Nah, jika kita tidak dapat atau tidak bisa memberikan alteplase, kita dapat memberikan fibrinolitik IV berupa tenecteplase IV bolus tunggal pada 0,25 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya, apabila gejala pasien masih dalam rentang waktu 6-16 jam yang lalu, kita dapat merekomendasikan trombektomi mekanis. Nah, trombektomi mekanis ini juga dapat direkomendasikan pada pasien yang masih dalam kondisi baik dalam rentang waktu 16-24 jam terakhir. Kita juga merekomendasikan pemberian aspirin dalam waktu 24 hingga 48 jam setelah timbulnya gejala sebagai antiplatelet. Oke, itu untuk stroke non-hemoragik. Sementara itu, untuk stroke hemoragik, ada beberapa komponen yang juga harus dijaga kestabilannya. Yang pertama adalah kondisi perdarahan intraserebral. Untuk perdarahan intraserebral yang ringan sedang, kita harus mempertahankan target sistolik antara 130 hingga 150 mm hidrajirum. Di sini kita juga akan melakukan pemberian antikoagulan atau manajemen bedah dengan metode aspirasi endoskopi ataupun kraniotomi. Nah, hal kedua yang harus dijaga kestabilannya adalah alami perdarahan subarachnoid atau SAH. Systolic blood pressure yang harus dipertahankan adalah kurang dari 160 mm hidrajirum hingga aneurisma telah ditangani. Selanjutnya, kita juga perlu memberikan obat antiepilepsi untuk mengatasi kejang. Selain itu, jika terjadi hidrosefalus, maka pengalihan cairan cerebrospinal dilakukan melalui drainase lumbal. Kira-kira apakah sampai sini sudah paham? Atau masih sedikit bingung? Semoga dapat dipahami ya. Sekian video kali ini dan selamat belajar.